Di antara kisah para majus yang mengikuti bintang menuju kelahiran sang raja, terdapat seorang tokoh yang sering terlupakan. Namanya Artaban, seorang sarjana bijak dari Persia. Artaban adalah seorang astronom yang mengabdikan hidupnya untuk membaca tanda-tanda langit. Artaban tinggal di Ecbatana, sebuah kota megah yang terletak di pegunungan Persia. Kota ini dikenal sebagai pusat kebijaksanaan dan ilmu pengetahuan di tanah Persia, dengan udara pegunungan yang sejuk dan langit malam yang selalu jernih, seolah menjadi kanvas bagi bintang-bintang yang berkilauan. Di kota inilah Artaban menghabiskan malam-malamnya, mempelajari langit dan membaca tanda-tanda surgawi dengan penuh ketekunan. Ia percaya pada nubuat yang menyatakan bahwa seorang raja besar akan lahir, seorang Mesias yang akan membawa terang ke dunia. Namun, perjalanan Artaban bukanlah perjalanan biasa. Ini adalah kisah tentang pengorbanan, iman, dan pencarian yang tiada henti, yang menuntunnya melalui gurun, kota-kota asing, dan keputusan yang menguji hatinya. Mari kita ikuti langkah pertama dari perjalanan luar biasa Artaban. Artaban berdiri diam, matanya memandang lurus ke langit. Di sebelahnya, seorang pelayan bernama Ardeshir ikut memandang bintang. Meski tak sepenuhnya memahami apa yang sedang dilihat tuannya. Ardeshir, lihatlah bintang itu. Cahaya yang seperti ini tak pernah muncul sebelumnya. Ini adalah tanda ilahi. Seorang raja besar telah lahir. Tuan, Anda sering berbicara tentang bintang dan pesan-pesan mereka. Namun, apakah mungkin ini hanyalah fenomena alam biasa? Tidak, ini bukan kebetulan. Nubuat telah lama menyebutkan bahwa seorang raja besar akan lahir. Aku harus mencarinya, menyembahnya, dan memberikan penghormatan kepadanya. Ardeshir, siapkan keledai dan bekal. Aku akan memulai perjalanan ini. Ardeshir mengangguk meskipun tampak ragu. Ia tahu tuannya adalah orang yang bijak, tetapi perjalanan ke tempat yang tak diketahui terdengar seperti misi yang berbahaya. Setelah Ardeshir menyiapkan keledai dengan berat hati, Artaban memulai perjalanannya. Di tengah malam yang sunyi, Artaban meninggalkan kota Persia, melangkah dengan tekad menuju Cakrawala yang diterangi bintang. Ia tahu bahwa perjalanan ini adalah awal dari takdir besar yang telah menantinya. Langit gurun membentang luas di atas kepala Artaban, membakar kulitnya dengan terik matahari yang tak kenal ampun. Angin kering menyapu pasir, menyelimuti langkah kakinya yang berat. Keledainya berjalan perlahan di sampingnya, membawa sisa-sisa bekal yang hampir habis. Peluh mengalir di wajahnya, matanya menyipit memandang cakrawala yang tak berujung. Lapar dan haus mendera, namun tekad dalam hatinya tetap kokoh. Ia harus sampai ke kota sebelum malam tiba. Menjelang senja, Artaban akhirnya tiba di kota. Bayangan tembok dan pasar yang ramai menyambutnya menawarkan sejenak kelegaan dari beratnya perjalanan. Ia tahu tugas berikutnya adalah mempersiapkan hadiah yang layak untuk raja yang baru lahir. Artaban memasuki pasar yang ramai, di mana para pedagang memamerkan barang dagangan mereka. Ia mendekati seorang pedagang emas, membawa barang-barang berharganya untuk dijual. Baginya, tidak ada yang lebih penting daripada mendapatkan hadiah terbaik untuk sang raja. Tuan, saya ingin menjual semua barang berharga ini. Emas, kain sutra, dan perhiasan keluargaku. Berapapun harganya, saya siap menerima. Semua ini barang yang sangat indah. Tetapi, mengapa Anda ingin menjual semuanya? Anda bisa hidup mewah dengan ini. Barang-barang ini tidak berarti dibandingkan dengan tujuan saya. Saya memerlukan hadiah terbaik untuk raja segala raja. Ini adalah panggilan saya, dan saya tidak akan mundur. Baiklah, saya akan membeli semuanya dengan harga yang adil. Dengan hati yang penuh keyakinan, Artaban menerima uang hasil penjualan. Ia segera menuju tempat terbaik di pasar untuk membeli 3 hadiah yang paling berharga. Safir biru yang berkilauan seperti lautan, rubi merah yang bercahaya seperti api, dan mutiara putih seindah sinar bulan. Artaban memandang ketiga harta itu dengan penuh keyakinan. Ia tahu bahwa ini adalah hadiah terbaik yang dapat ia persembahkan kepada sang raja. Anda benar-benar orang yang luar biasa. Pagi berikutnya, Artaban memulai perjalanannya untuk bertemu dengan 3 majus lainnya di kota Babel. Dengan keledainya yang membawa bekal dan hadiah, ia menempuh gurun yang tandus.
Namun, di tengah perjalanan, ia melihat seorang pria tergeletak di pinggir jalan, tubuhnya kurus dan wajahnya pucat. Artaban segera menghentikan langkah keledainya dan turun untuk membantu pria yang tergeletak di jalan. Wajahnya memancarkan keprihatinan saat ia membuka kantong bekalnya, bersiap untuk memberikan pertolongan. "Saudaraku, apa yang terjadi padamu?" Aku kelaparan, tidak ada yang membantuku, aku akan mati. "Makanlah ini. Aku tidak bisa meninggalkanmu seperti ini." Kau telah menyelamatkanku, tapi bukankah engkau punya tujuan penting? "Tujuanku adalah menghormati Raja Besar. Namun, bagaimana aku bisa menghormati Raja jika aku membiarkan sesamaku menderita?" Setelah beberapa jam merawat pria itu, Artaban melihat matahari mulai terbenam di cakrawala. Angin gurun membawa hawa dingin malam, dan Artaban menyadari bahwa ia telah kehilangan waktu berharga. Namun hatinya tidak menyesali perbuatannya. Dengan berat hati, ia menyiapkan keledainya kembali untuk melanjutkan perjalanan menuju kota Babel. Terima kasih atas kebaikanmu, wahai orang bijak. Semoga bintang yang kau kejar membimbingmu menuju raja yang kau cari. Kau adalah berkah yang dikirim Tuhan untukku. Semoga kedamaian menyertaimu, saudaraku. Aku akan tetap melanjutkan perjalanan ini, walaupun aku tahu aku telah kehilangan waktu yang sangat berharga. Jika ini adalah kehendak Tuhan, aku percaya ada makna di balik setiap langkahku. Ketika malam tiba, Artaban akhirnya sampai di kota Babel. Lampu-lampu di pasar telah padam dan hanya beberapa orang terlihat berjalan cepat untuk kembali ke rumah mereka. Artaban bertanya kepada seorang pedagang tua yang sedang menutup kiosnya. "Tuan, apakah Anda melihat 3 orang Majus? Mereka seharusnya berkumpul di sini sebelum pergi ke tempat sang raja dilahirkan." Mereka sudah pergi sejak pagi. Mereka berbicara tentang mengikuti bintang menuju Bethlehem. Maaf, Anda terlambat. Hati Artaban terasa berat mendengar kata-kata itu. Ia berdiri diam di tengah pasar yang sepi. Angin malam membawa dingin menusuk kulitnya. Ia memandang ke atas, melihat bintang terang yang masih membimbingnya. "Aku terlambat karena aku memilih untuk membantu. Tapi bagaimana aku bisa menghormati raja, segala raja, jika aku mengabaikan sesamaku yang menderita? Ini adalah ujian imanku. Aku tidak akan berhenti. Aku akan mengejar mereka, walaupun perjalanan ini semakin panjang." Dengan semangat yang kembali menyala, Artaban memutuskan untuk tidak menyerah. Ia menyiapkan keledainya, membawa harapan baru dalam hati, dan melanjutkan perjalanannya, percaya bahwa setiap langkahnya memiliki tujuan yang lebih besar. Pagi hari setelah malam yang panjang di Babel, Artaban melanjutkan perjalanannya. Hatinya berat karena terlambat bertemu dengan ketiga Majus lainnya. Namun, keyakinannya tetap teguh. Bekalnya kini habis, dan langkahnya tertatih menuju kota berikutnya. Artaban tahu, ia harus membuat keputusan yang sulit untuk melanjutkan perjalanannya. Setelah perjalanan yang panjang, Artaban akhirnya tiba di sebuah kota yang ramai. Bekalnya telah habis, dan ia tahu ia tidak punya pilihan selain menjual salah satu hadiah berharga yang ia siapkan untuk sang raja. Artaban mendekati seorang pedagang perhiasan di tengah pasar. Dengan hati yang berat, ia membuka kotak kecil yang berisi safir biru yang berkilauan. "Tuan, saya membutuhkan bekal dan kereta untuk perjalanan panjang. Lihatlah safir ini. Ini adalah salah satu hadiah yang saya siapkan untuk Raja Besar. Berapakah harga yang bisa Anda tawarkan?" Safir ini luar biasa. Tidak ada keraguan, nilainya sangat tinggi. Tetapi, mengapa Anda ingin menjualnya? Anda bisa hidup mewah dengan permata seperti ini. "Safir ini adalah untuk sang raja. Namun perjalanan saya panjang dan sulit. Jika saya tidak memiliki bekal dan kendaraan, bagaimana saya bisa sampai untuk menghormatinya? Saya membutuhkan harga yang adil untuk melanjutkan pencarian saya." Anda orang yang luar biasa. Saya akan membayar harga terbaik untuk safir ini dan memastikan Anda memiliki apa yang Anda butuhkan.
Dengan uang hasil penjualan safir, Artaban membeli bekal yang cukup dan sebuah kereta unta untuk mempercepat perjalanannya. Ia tahu keputusan ini akan mengurangi hadiah yang bisa ia persembahkan kepada sang raja. Namun baginya perjalanan itu lebih penting daripada apapun. Tuan, apakah kereta ini cukup kuat untuk perjalanan panjang di gurun? Saya membutuhkan kendaraan yang dapat bertahan di kondisi yang sulit. Kereta ini adalah yang terbaik. Untanya kuat dan terlatih untuk perjalanan jauh. Dengan ini, Anda bisa mengejar apapun tujuan Anda. Terima kasih. Dengan ini saya akan melanjutkan pencarian saya untuk raja segala raja. Setelah memastikan semua bekalnya siap, Artaban naik ke kereta unta dan meninggalkan kota itu. Di bawah sinar matahari yang terik, langkah kereta itu membawa harapan baru. Meskipun hatinya berat karena kehilangan safir, tekadnya untuk menemukan sang raja tetap tak tergoyahkan. Artaban melanjutkan perjalanannya melalui gurun yang luas dan tak berujung. Panas terik siang hari berganti dengan dinginnya malam yang menusuk. Meskipun tubuhnya lelah, hatinya tetap teguh. Ia yakin bahwa bintang yang membimbingnya akan menuntunnya ke Raja Mesias. Namun, saat tiba di Bethlehem, suasana yang ia temukan bukanlah sukacita. Kota itu diliputi ketakutan dan kesedihan. Teriakan memilukan menggema di udara. Ketika Artaban memasuki Bethlehem, ia melihat prajurit-prajurit Herodes mendobrak pintu-pintu rumah. Wajah-wajah penduduk kota dipenuhi ketakutan, dan tangisan ibu-ibu yang kehilangan anak mereka memenuhi udara. Dalam kekacauan itu, Artaban mendengar suara tangisan bayi dari sebuah rumah kecil. Artaban masuk ke rumah kecil itu dan melihat seorang ibu yang memeluk erat bayinya, bersembunyi di sudut ruangan. Sebelum ia bisa mengatakan apapun, seorang prajurit memasuki rumah dengan tombak di tangan. "Tunggu, jangan lakukan itu. Dengar aku. Apa ini? Mengapa kau menawarkan permata ini? Ini adalah hadiah untuk raja besar. Namun, hidup anak ini lebih penting sekarang. Ambillah permata ini dan biarkan mereka hidup." Permata ini nilainya lebih dari semua yang pernah kulihat. Baiklah, aku akan pergi dan aku tidak pernah melihat mereka. Prajurit itu mengambil rubi dan pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Sang ibu menangis dalam keheningan, memeluk erat bayinya. Artaban berdiri diam sejenak, memandang pintu yang baru saja tertutup, merasakan beban pengorbanannya. Ia tahu bahwa sekali lagi ia kehilangan jejak sang raja, tetapi hatinya tidak menyesali keputusannya. Orang bijak, bagaimana aku bisa membalas kebaikanmu? Anak ini, hidupnya selamat karena pengorbananmu. Aku tidak tahu bagaimana caranya mengucapkan terima kasih. Jangan berterima kasih padaku, Ibu. Kehidupan anakmu jauh lebih berharga daripada batu yang kuberikan. Tuhan telah memanggilku untuk mengikuti bintang itu, tapi panggilan hatiku tidak bisa mengabaikan penderitaan sesama. Jadilah kuat dan lindungi anakmu. Aku akan melakukannya dengan seluruh hidupku. Semoga Tuhan memberkatimu dan perjalananmu, orang bijak. Semoga kau menemukan raja yang kau cari. Perjalanan ini bukan tentang hadiah yang kubawa, tetapi tentang jiwa yang kusentuh sepanjang jalan. Semoga damai selalu menyertaimu dan anakmu. Ibu itu terus memeluk bayinya dengan erat, air mata syukur membasahi pipinya. Artaban berdiri, menatap mereka sejenak dengan senyum kecil di wajahnya. Dengan hati yang lebih ringan, namun tetap penuh tekad, ia keluar dari rumah kecil itu, melangkah kembali ke jalan untuk melanjutkan perjalanannya. Aku terlambat lagi, tapi bagaimana aku bisa menghormati raja segala raja jika aku membiarkan seorang anak kecil mati? Pengorbanan ini bukan sia-sia. Aku akan terus mencarinya, apapun yang terjadi. Setelah memastikan ibu dan bayinya aman, Artaban melangkah keluar dari rumah kecil itu. Saat malam semakin larut, ia menatap ke langit malam yang dipenuhi bintang. Bintang yang sama yang telah membimbingnya selama ini. Dengan hati yang berat namun penuh keyakinan, ia melanjutkan perjalanannya ke arah Mesir, berharap menemukan sang raja. Tahun demi tahun berlalu, dan Artaban terus mencari Raja Mesias. Ia menjelajahi desa-desa kecil hingga kota-kota besar, melalui padang gurun yang panas dan pegunungan yang dingin. Namun, sang raja yang ia cari tak pernah ia temukan. Harta yang ia bawa semakin berkurang, hingga hanya tersisa satu hadiah terakhir, mutiara putih yang indah, seindah sinar bulan. Ketika sampai di Yerusalem, pada hari yang sama ketika sang raja akan disalibkan, Artaban mendengar kabar tentang eksekusi itu. Dengan hati yang berdebar, ia bergegas menuju Golgota,
berharap dapat menggunakan mutiara terakhirnya untuk menyelamatkan raja. Namun di tengah jalan, ia melihat seorang gadis kecil yang menangis, dikejar oleh para prajurit. Tolong, jangan biarkan mereka menangkapku. Ayahku berutang dan mereka ingin menjualku sebagai budak. Jangan takut anakku, aku di sini untuk membantumu. Artaban mendekati prajurit itu, mengeluarkan mutiara putih dari kantongnya dan menyerahkannya dengan penuh keyakinan. Ambillah mutiara ini. Ini cukup untuk melunasi hutang keluarga gadis ini. Biarkan dia pergi dan jangan pernah menyakitinya lagi. Mutiara ini luar biasa, sangat berharga. Baiklah, dia bebas. Dengan air mata bahagia, gadis kecil itu bersujud di kaki Artaban. Terima kasih orang bijak. Semoga Tuhan memberkatimu. Namun, pada saat itu, bumi mulai bergetar hebat. Bangunan di sekitar mereka berguncang, dan puing-puing mulai berjatuhan. Artaban terluka parah oleh batu besar yang menimpanya. Ia jatuh terkulai di tanah, tubuhnya melemah, dan ia tahu bahwa ajalnya telah tiba. Tuhan, kapan saya melihat Anda lapar dan memberi Anda makan? Atau haus dan memberi Anda sesuatu untuk diminum? Kapan Anda datang sebagai orang asing ke pintu saya? Dan saya menyambut Anda. Kapan Anda datang kepada saya telanjang? Dan saya memakaikan pakaian Anda? Kapan saya melihat Anda sakit atau di penjara dan mengunjungi Anda? Selama 33 tahun aku telah mencarimu, tetapi aku belum pernah melihat wajahmu atau melayani kamu, Rajaku. Tiba-tiba suara lembut dan penuh kasih terdengar, meskipun tidak ada siapapun di sana. Sesungguhnya segala yang engkau lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, engkau telah melakukannya untuk aku. Dengan mendengar suara itu, Artaban tersenyum. Ia menyadari bahwa setiap tindakan kasih yang ia lakukan selama ini adalah bentuk penghormatan kepada Raja sejati. Dengan damai, ia menghembuskan napas terakhirnya, mengetahui bahwa pencariannya telah selesai. Kisah Artaban adalah kisah tentang pengorbanan, kasih, dan pencarian makna sejati dalam hidup. Raja yang ia cari tidak pernah ditemukan di atas takhta atau di istana megah, melainkan di hati setiap orang yang membutuhkan uluran tangan. Pengorbanan Artaban mengajarkan kepada kita bahwa melayani sesama adalah bentuk ibadah tertinggi kepada Tuhan. Melalui kasih dan belas kasihan, kita menemukan Sang Raja dalam perjalanan hidup kita sendiri. Terima kasih.